Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 25. Ling Huchong merasa lega dan menghembuskan napas panjang. Namun beberapa lama kemudian kembali terdengar suara memanggil-manggil, "Kakak pertama! Kakak pertama!" Suara tersebut tidak lain adalah suara Lu Dayou si monyet ke-6. Ternyata ia diam-diam berputar balik sementara guru dan saudara-saudaranya yang lain berangkat pergi. Dalam hati Ling Huchong mengakui kalau Lu Dayou adalah saudara seperguruannya yang paling akrab dan setia kawan. Baru saja ia hendak menjawab tiba-tiba dilihatnya kain kelambu tampak bergetar. Rupanya Yilin yang duduk di tepi ranjang sedang gemetar ketakutan. Menyadari hal itu Ling Huchong berpikir, jika aku menjawab panggilan monyet ke-6, nama baik biksuni cilik ini bisa tercemar. Lebih baik aku diam saja. Lu Dayou memanggil berkali-kali namun Ling Huchong berusaha menahan diri untuk tidak menjawab. Akhirnya suara itu semakin menjauh dan tidak terdengar lagi, pertanda si monyet ke-6 sudah pergi menyusul yang lainnya. Setelah keadaan aman, Ku Feiyan berkata, "Ling Huchong, kau masih hidup atau sudah mati?" "Mana mungkin aku mati? Kalau aku mati tentu akan merusak nama baik perguruan Hengshan," jawab Ling Huchong. "Apa maksudmu?" tanya Ku Feiyan. Ling Huchong menjawab, "Aku telah diobati menggunakan salep dan pil buatan perguruan Hengshan. Kalau sampai tidak sembuh tentu aku akan merasa sangat bersalah kepada biksuni cilik ini." "Benar sekali," ujar Ku Feiyan. "Kalau kau mati, tentu kakak Yilin akan sangat menyesal." Mendengar Ling Huchong terluka parah tapi masih bisa bercanda, perasaan Yilin menjadi sedikit lega. Ia lantas berkata, "Kakak Ling Hu, kau telah mendapat pukulan pendeta Yu. Biarkan aku memeriksa lukamu lagi." Ling Huchong mencoba bangun namun Ku Feiyan berkata, "Jangan memaksakan diri. Kau berbaring saja." Karena merasa tenaganya memang sangat lemah, Ling Huchong pun menurut untuk tetap berbaring di atas ranjang. Setelah Ku Feiyan menyalakan lilin, Yilin dapat melihat betapa darah telah membasahi baju Ling Huchong. Tanpa memedulikan pantangan lagi, Yilin pun membuka baju pemuda itu dan membersihkan luka di dadanya menggunakan handuk yang tersedia di lemari kamar. Setelah itu, ia kembali mengoleskan salep penyambung langit pada luka Ling Huchong. "Wah, obat bagus seperti ini sayang sekali kalau dibuang-buang hanya untuk mengobatiku," ujar Ling Huchong sambil tertawa. "Kakak Ling Hu jangan bicara seperti itu," sahut Yilin malu-malu. "Kau terluka parah demi untuk menolong diriku. Hanya obat ini yang bisa kuberikan kepadamu. Aku tidak tahu bagaimana lagi harus membalas kebaikanmu." Bahkan, Yilin merasa tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia akhirnya menyambung, "Bahkan guruku memuji perbuatanmu yang berani menantang penjahat berilmu tinggi demi menegakkan kebenaran. Karena hal itu, sampai-sampai guru bertengkar dengan pendeta Yu." "Jangan terlalu memuji," jawab Ling Huchong. "Asalkan bibi Dingi yang terhormat tidak mendampratku, bagiku itu sudah cukup." "Mana mungkin beliau mendampratmu," sahut Yilin cepat. "Kakak Ling Hu harus beristirahat sehari semalam, supaya lukamu tidak pecah dan berdarah lagi." Usai berkata demikian ia lantas memasukkan 3 butir pil empedu beruang putih ke dalam mulut pemuda itu. Ku Feiyan berkata, "Kakak Yilin, kau di sini saja untuk menjaganya. Aku harus lekas-lekas pulang, karena kakek mungkin sudah menungguku." "Tidak, jangan pergi." "Mana boleh aku ditinggal sendirian di sini," sahut Yilin mencegah. "Sendirian bagaimana?" balas Ku Feiyan sambil tertawa cekikikan. "Bukankah di sini ada Ling Huchong?" Gadis kecil itu lantas berpaling menuju pintu keluar. "Pokoknya jangan pergi," seru Yilin sambil melompat dan mencengkeram lengan Ku Feiyan. "Hei, apa kau hendak bertarung denganku?" sahut Ku Feiyan sambil tersenyum menyeringai. Wajah Yilin bersemu merah dan ia pun melepaskan cengkeramannya. "Adikku yang manis, tolong jangan pergi. Temani aku untuk menjaganya," ujarnya memohon. Ku Feiyan menjawab, "Baiklah, baiklah. Aku akan tetap di sini. Ling Huchong bukan orang jahat, kenapa kau takut kepadanya?" "Apakah lenganmu terluka olehku?" sahut Yilin mengalihkan pembicaraan. "Aku tidak apa-apa. Hanya keadaan Ling Huchong yang terlihat parah," jawab Ku Feiyan. Yilin terkesiap dan buru-buru mendekati ranjang.
Begitu membuka kelambu, ia melihat Ling Huchong kehilangan kesadaran dengan mata tertutup rapat. Ia lantas meletakkan tangan di depan hidung pemuda itu untuk merasakan pernapasannya. Seketika hatinya lega karena napas Ling Huchong sudah mulai teratur. Tiba-tiba terdengar jendela dibuka dan Ku Feiyan tertawa kecil. Serentak Yilin menoleh dan melihat gadis kecil itu sudah pergi melompati jendela. Yilin merasa kebingungan namun juga tidak mampu mengejar gadis kecil yang lincah itu. Dengan perasaan cemas ia berkata kepada Ling Huchong, dia sudah pergi. Namun waktu itu efek samping pil empedu beruang putih sedang bekerja, membuat Ling Huchong kehilangan kesadaran. Tentu saja semua perkataan Yilin tidak terdengar olehnya. Dalam kesendirian Yilin gemetar karena bingung. Agak lama kemudian barulah ia berani melangkah untuk menutup jendela. Diam-diam biksuni muda itu lantas berpikir, aku harus segera pergi dari sini. Bagaimana kalau sampai ada orang yang melihat kami di sini? Bisa-bisa nama baik perguruan Huashan dan Hengshan akan tercemar. Melihat Ling Huchong terbaring lemah ia kembali berpikir, kakak Ling Hu masih sangat lemah. Seorang anak kecil sudah cukup untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkan dia seorang diri di sini? Dalam kegelapan malam hanya terdengar suara kawanan anjing menggonggong di jalanan. Selain itu tidak terdengar suara apa-apa lagi. Wisma Kumala yang tadinya ramai kini berubah sunyi senyap. Di dalam rumah besar itu hanya ada Yilin dan Ling Huchong berdua. Meskipun sangat ketakutan, namun sedikitpun Yilin tidak berani bergerak sembarangan. Ia hanya duduk diam di atas kursi menunggu Ling Huchong yang masih tertidur akibat pengaruh obat. Beberapa lama kemudian terdengar suara ayam jantan berkokok, pertanda fajar mulai menyingsing. Yilin terkesiap dan berpikir, hari sudah mulai terang. Kalau ada orang lain yang datang bisa berbahaya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Usia Yilin masih sangat muda dan ia juga seorang biksuni yang setiap hari tinggal di biara awan putih, di bawah bimbingan biksuni Dingi. Dengan demikian, pengalaman hidupnya sangat terbatas. Dalam keadaan serba sulit seperti saat ini ia merasa sangat cemas dan gelisah, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba terdengar suara beberapa orang berjalan mendekati Wisma Kumala. Sesampainya di depan rumah mereka berhenti dan berbicara dengan suara perlahan, kalian berdua periksalah ke sebelah barat. Jika bertemu Ling Huchong, kalian harus menangkap dia hidup-hidup. Dia sedang terluka parah, maka tidak mungkin bisa melawan kita. Yilin terkejut mendengar suara-suara dari luar itu. Ia pun berpikir, bagaimanapun juga, aku harus melindungi kakak Ling Hu, jangan sampai ia jatuh ke tangan orang jahat. Perlahan-lahan Yilin membungkus tubuh Ling Huchong menggunakan selimut lalu menggendongnya dengan kedua tangan. Setelah memadamkan lilin, ia membuka pintu perlahan-lahan dan menyelinap keluar. Ia tidak tahu harus pergi kemana, kecuali menjauhi arah suara orang-orang tadi. Begitu membuka pintu belakang gedung ia menyusup ke dalam kebun sayur. Setelah melewati kebun tersebut ia menemukan pintu pekarangan belakang dalam keadaan terbuka karena para penghuni wisma tadi malam berlarian keluar tanpa sempat menutupnya kembali. Merasa beruntung, Yilin pun membawa tubuh Ling Huchong melewati pintu tersebut dan berlari sekencang-kencangnya melalui jalanan kota. Aku harus membawa kakak Ling Hu meninggalkan kota Hengshan, demikian pikirnya sambil terus berlari. Sesampainya di gerbang kota, ia melihat serombongan tukang sayur dari desa masuk ke dalam kota. Yilin pun menunduk saat berpapasan dengan rombongan tersebut sehingga berhasil mengelabui para petugas penjaga gerbang. Biksuni muda itu terus berlari tanpa henti membawa tubuh Ling Huchong sampai beberapa kilo jauhnya. Di luar kota Hengshan ia mengambil jalanan kecil yang menuju arah pegunungan. Ketika perasaannya sudah mulai tenang, Yilin melihat ke bawah dan menyaksikan bibir Ling Huchong tampak tersenyum. Melihat pemuda itu sudah sadar, ia menjadi gugup dan tanpa sadar tangannya melepaskan tubuh Ling Huchong. Amitabha, seru Yilin sambil menangkap kembali tubuh pemuda itu yang hampir saja jatuh ke tanah. Maaf, katanya. Apakah lukamu kambuh lagi? Aku baik-baik saja, jawab Ling Huchong. Kau sudah letih. Lembah ini sangat sepi. Sebaiknya kita beristirahat di dalam sana. Rupanya yang datang untuk menggeledah rumah pelacuran tadi adalah murid-murid perguruan Qing Cheng. Yilin tidak peduli lagi dengan keadaannya dan ia pun berlari sekuat tenaga membawa pergi tubuh Ling Huchong. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana ia harus menjauhkan pahlawan penolongnya itu dari ancaman bahaya. Kini keduanya telah selamat.
Yilin baru merasakan betapa tubuhnya sangat letih setelah berlari sekian lama. Perlahan-lahan ia menurunkan Ling Huchong ke tanah, kemudian duduk lemas dengan napas tersengal-sengal. Ling Huchong tersenyum dan berkata, "Kau lupa mengatur napasmu saat berlari tadi. Ini seharusnya tidak dilakukan oleh seorang murid persilatan. Lain kali kau harus tetap tenang agar tidak mudah terluka dalam." Yilin terlihat malu dan menjawab, "Terima kasih atas nasihatmu, Kakak Ling Hu. Guruku juga pernah mengajarkan demikian. Hanya saja, aku sendiri yang terlalu bodoh sehingga melupakan pelajaran tersebut." Setelah berhenti sejenak, ia kembali bertanya dengan napas masih terengah-engah, "Bagaimana dengan lukamu?" "Sekarang sudah tidak terasa sakit lagi," jawab Ling Huchong. "Hanya saja, kali ini terasa gatal dan mati rasa." "Bagus sekali," jawab Yilin. "Itu pertanda salep penyambung langit sudah bekerja dengan baik. Kau akan segera sembuh." "Ini semua berkat obat mujarab milik perguruanmu," ujar Ling Huchong sambil menghela napas. "Sayang sekali aku dalam keadaan terluka, sehingga harus melarikan diri menghindari bangsat rendah perguruan King Cheng tadi. Tapi, kalau kita sampai tertangkap oleh mereka, tentu rasanya jauh lebih mengerikan daripada mati. Nama baik perguruan kita bisa tercemar." "Jadi, kau mengikuti semua kejadian tadi?" sahut Yilin tak percaya. Begitu teringat dirinya telah menggendong tubuh Ling Huchong dalam waktu yang cukup lama dan ternyata pemuda itu mengetahui semuanya, seketika wajahnya pun bersemu merah, apalagi sewaktu pemuda itu kini sedang menatapnya. Ling Huchong tidak menyadari perasaan Yilin. Ia hanya mengira kalau biksuni muda itu terlalu letih. Maka, ia pun berkata, "Adik, sebaiknya kau duduk tenang dan menjalankan pernapasan secara teratur sesuai pelajaran yang pernah kau peroleh. Dengan mengendalikan tenagamu, maka kau tidak akan jatuh sakit." "Baiklah," jawab Yilin mengiyakan. Ia kemudian duduk bersila dan mengatur pernapasan sambil memejamkan mata. Akan tetapi perasaannya sangat gelisah dan sukar mencapai keheningan. Sebentar-sebentar ia membuka mata untuk melihat luka Ling Huchong atau memandang pemuda itu apakah sedang melihat ke arahnya. Sewaktu membuka mata untuk yang keempat kalinya, ternyata Ling Huchong juga sedang memandang dirinya. Seketika ia pun tersipu malu dan memejamkan mata rapat-rapat. Melihat tingkah laku Yilin tersebut, Ling Huchong tertawa terbahak-bahak. "Kenapa tertawa?" tanya Yilin dengan nada canggung. Wajahnya terlihat semakin merah. Ling Huchong menjawab, "Kau masih terlalu muda. Latihan meditasimu belum sempurna sehingga masih belum bisa mengheningkan cipta dengan baik. Jika kau tidak bisa mencapai keheningan, tidak ada gunanya kau memaksakan diri seperti itu. Biksuni Dingyi pasti pernah mengajarimu cara meditasi yang baik, yaitu bagaimana mencapai keheningan tanpa harus memaksakan diri. Terutama dalam ilmu pernapasan, kau harus melakukannya dengan tenang dan teratur," jawab Ling Huchong sambil terus tertawa. "Sudahlah, tidak perlu khawatir. Tenagaku sudah berangsur pulih. Andai kata orang-orang King Cheng itu bisa menemukan tempat ini, tentu aku akan menyuruh mereka memperagakan jurus belibis mendarat tampak pantat." Yilin menukas, "Belibis mendarat di pasir." "Benar sekali," sahut Ling Huchong. "Rasanya nama belibis mendarat di pasir memang jauh lebih bagus." Usai berkata demikian napasnya kembali tersengal-sengal. "Jangan banyak bicara dulu," seru Yilin. "Istirahat saja lagi." Ling Huchong berkata, "Guruku ternyata datang juga ke kota Hengshan ini. Tadinya kukira cukup diwakili para murid seperti kami. Aku ingin segera pulih dan kembali ke sana untuk menyaksikan upacara Paman Liu, pasti akan sangat meriah." Melihat bibir Ling Huchong yang kering dan wajahnya yang pucat, Yilin pun sadar kalau pemuda itu sudah kehilangan banyak darah sehingga perlu diberi minum sebanyak-banyaknya. "Aku harus mencari air." "Tentu kau sangat haus, bukan?" katanya sambil bangkit perlahan-lahan. Ling Huchong menjawab, "Sewaktu menuju kemari tadi aku sempat melihat ada banyak semangka tumbuh di ladang sebelah timur sana. Coba kau petik beberapa buah yang sudah masak." "Baiklah," sahut Yilin sambil merogoh kantongnya yang ternyata kosong melompong. "Kakak Ling Hu, apakah kau punya uang?" tanyanya kemudian. "Untuk apa?" tanya Ling Huchong heran. "Untuk membeli semangka," jawab Yilin. "Kenapa harus beli?" "Petik saja beberapa buah, kemudian bawa kemari," ujar Ling Huchong. "Di sekitar ladang tidak terdapat rumah penduduk.
Petani pemilik semangka itu tentu berada jauh dari sini. Kepada siapa pula kau akan membayarnya? Tapi, mengambil tanpa permisi sama saja dengan mencuri, bukan, sahut Yilin. Guru bilang, kita tidak boleh mencuri meskipun hanya sekali. Kalau tidak punya uang lebih baik meminta sedekah. Hanya minta sebuah saja kemungkinan besar pasti diberi. Ah, dasar kau biksuni, tukas Ling Huchong hendak menyebut, biksuni bodoh. Namun begitu teringat perjuangan Yilin yang mati-matian menolong dirinya, ia pun menelan kata-kata makian tersebut. Sebaliknya, melihat Ling Huchong tampak kurang senang, Yilin terdiam tidak berani membantah lagi. Ia kemudian bergegas menuju ke jalan pedesaan tadi. Setelah berjalan lebih dari 1 kilometer, Yilin akhirnya menemukan sebidang tanah ladang yang dimaksudkan Ling Huchong tadi. Ladang itu terlihat penuh dengan semangka yang berukuran besar. Suasana sunyi senyap, dan hanya terdengar suara jengkerik bersahut-sahutan. Yilin tidak melihat seorang pun berada di sana kecuali dirinya sendiri. Kakak Ling Hu sangat haus dan menginginkan buah semangka ini. Tapi, aku tidak mungkin mengambil tanpa minta izin terlebih dulu, ujarnya kepada diri sendiri. Yilin lantas berjalan beberapa ratus meter namun tidak menemukan seseorang, ataupun gubuk, rumah, dan semacamnya. Akhirnya, ia pun kembali ke ladang tadi dan mendekati salah satu semangka yang sudah masak. Hatinya bimbang dan ragu-ragu. Tangannya menjulur mencoba untuk memetik buah itu namun segera ditariknya kembali begitu terbayang wajah gurunya sedang memberi nasihat. Dengan langkah berat, ia pun berniat pergi meninggalkan ladang tersebut. Akan tetapi, begitu terbayang wajah Ling Huchong yang pucat pasi dan bibirnya kering ia menjadi gelisah. Dengan menggigit bibir biksuni muda itu merangkap kedua tangan lalu berdoa, "Wahai Sang Buddha, saya tidak ingin mencuri. Ini semua demi kakak Ling Hu. Kakak Ling Hu ingin memakan semangka ini." Namun begitu menyimpulkan kalau kakak Ling Hu ingin memakan semangka, bukan alasan yang bagus untuk mencuri, seketika mata Yilin pun berkaca-kaca. Dengan memejamkan mata dan menggertakkan gigi, Yilin lantas menarik buah semangka itu hingga putus dari akarnya. Dalam hati ia berpikir, kakak Ling Hu telah menyelamatkan jiwaku. Asalkan bisa membalas kebaikannya, aku rela masuk neraka yang paling dasar dan tidak terlahir kembali. Yang mencuri semangka ini adalah aku, tidak ada sangkut pautnya dengan kakak Ling Hu. Yilin mengalami perang batin saat mencuri semangka. Dengan menggunakan kedua tangannya, Yilin menggendong semangka tersebut dan berjalan kembali ke tempat Ling Huchong berada. Ling Huchong seorang pemuda yang berjiwa bebas. Ia tidak terlalu peduli dengan peraturan atau tata krama bermasyarakat. Ketika Yilin mengaku lebih baik mengemis daripada mencuri, ia hanya menilai biksuni muda itu sebagai seorang gadis kecil yang belum berpengalaman. Sama sekali ia tidak menyadari bahwa di dalam hati si biksuni muda telah terjadi perang batin karena memetik satu buah semangka tanpa izin tersebut. Maka, begitu melihat Yilin datang membawa sebuah semangka untuknya, ia terlihat sangat senang. "Adik pintar, adik manis," ujarnya memuji seketika perasaan Yilin tergetar begitu mendengar pujian tersebut. Hampir saja semangka itu terlepas dan jatuh ke tanah. Untungnya, ia sempat menangkap semangka itu kembali. "Hei, kenapa kau jadi gugup?" tanya Ling Huchong sambil tertawa. "Apa kau baru saja dikejar orang dan dituduh mencuri?" "Tidak. Aku tidak dikejar siapa-siapa," jawab Yilin. "Tidak seorang pun yang melihatku." Usai berkata demikian, biksuni muda itu duduk dengan wajah bersemu merah. Saat itu matahari sudah mulai naik di ufuk timur. Sinarnya yang cemerlang membuat pagi itu terasa hangat dan nyaman. Ling Huchong dan Yilin kini berada di suatu tempat teduh di lembah pegunungan Hengshan. Cuaca tampak begitu cerah setelah beberapa hari sebelumnya sering turun hujan. Daun-daun pepohonan berwarna hijau bersih seolah baru saja dicuci oleh air hujan tersebut. Perlahan-lahan Yilin mencabut pedangnya untuk membelah semangka. Begitu memandangi ujung pedangnya yang sudah patah, ia pun berpikir, ilmu silat Tian Boguang sangat hebat. Andai saja kakak Ling Hu tidak menolongku, mungkin aku tidak akan bisa merasakan pagi yang seindah ini lagi. Sekilas ia melirik ke arah Ling Huchong yang masih pucat pasi. Demi bisa menolong kakak Ling Hu, aku rela bergelimang dosa. Meskipun harus melanggar peraturan lebih banyak lagi aku tidak menyesal, demikian pikirnya. Yilin lantas mengayunkan pedangnya untuk membelah semangka. Ternyata semangka tersebut berasal dari jenis yang bagus sehingga bau harumnya langsung tercium begitu dibuka.
Semangka bagus, uji Ling Huchong. Adik Yilin, aku jadi teringat perayaan tahun baru yang telah lalu. Saat itu, aku dan murid-murid Huashan lainnya sedang minum arak bersama. Tiba-tiba saja adik kecil berkata, anjing kecil di sebelah kiri, semangka bodoh di sebelah kanan, menurut kalian apa? Coba. Waktu itu Lu Dayou, yaitu adik keenamku yang tadi malam mencari-cari diriku, sedang duduk di sebelah kiri adik kecil, sedangkan aku duduk di sebelah kanannya. Yilin tersenyum menanggapi, adik kecilmu sedang mengolok-olok dirimu dan kakak Lu. Tepat sekali. Tapi aku tidak tersinggung. Aku disebutnya semangka, sedangkan adik Lu disebut anjing kecil, jawab Ling Huchong. Nah, saat ini pun kejadiannya mirip dengan waktu itu. Di sebelah kananku ada semangka, dan di sebelah kiriku ada anjing kecil. Sambil berkata demikian ia menunjuk semangka, kemudian menunjuk wajah Yilin. Ah, kau mengolok-olok aku sebagai anjing kecil, ujar Yilin. Biksuni muda itu kemudian mengiris salah satu belahan dan memberikannya kepada Ling Huchong setelah membersihkan bijinya. Ling Huchong segera memakan irisan itu dengan lahap. Yilin merasa sangat senang melihat Ling Huchong menikmati semangka irisannya. Dilihatnya air buah tersebut menetes membasahi dagu pemuda itu yang makan sambil berbaring. Maka, Yilin pun mengiris lebih kecil lagi dan memberikannya ke tangan Ling Huchong satu demi satu. Setiap kali Ling Huchong mengulurkan tangan untuk menerima irisan baru, ia tampak meringis menahan sakit. Tanpa banyak pikir, Yilin pun menyuapkan irisan di tangannya ke dalam mulut pemuda itu. Setelah menghabiskan hampir dari setengah buah tersebut, Ling Huchong baru sadar kalau Yilin belum makan sama sekali. Ia pun berkata, kau juga silakan makan. Nanti saja, jawab Yilin. Kau makan saja dulu sampai puas. Sudah, aku sudah cukup, kata Ling Huchong. Sekarang giliranmu yang makan. Yilin sendiri juga merasa sangat haus. Ia lantas mengambil sepotong dan segera memakannya. Melihat Ling Huchong memandanginya tanpa berkedip, biksuni itu merasa malu dan berputar membelakangi. Wah, betapa cantiknya, puji Ling Huchong tiba-tiba. Ucapannya itu terdengar penuh dengan perasaan. Yilin terperanjat. Wajahnya semakin merah bertambah malu. Diam-diam ia berpikir, mengapa tiba-tiba dia menyebutku cantik? Apa maksudnya? Mendengar pujian itu, perasaan Yilin bagaikan melayang-layang di angkasa. Dadanya terasa hangat dan lehernya sampai berwarna merah. Sedikit pun ia tidak berani menoleh ke arah Ling Huchong. Coba kau lihat itu, alangkah cantiknya, seru Ling Huchong kembali terdengar. Perlahan-lahan Yilin memberanikan diri untuk menoleh. Ternyata jari Ling Huchong menunjuk ke arah langit sebelah barat, tepatnya ke sebuah pelangi yang tampak melengkung di sana. Baru sekarang Yilin sadar kalau yang dipuji cantik oleh Ling Huchong bukanlah dirinya, melainkan pelangi tersebut. Dalam hati ia merasa sangat malu menghadapi pemuda itu. Namun rasa malu yang sekarang ini bercampur kekecewaan, benar-benar berbeda dengan yang sebelumnya. Hei, coba kau dengar baik-baik, kembali Ling Huchong berkata. Yilin pun menajamkan pendengarannya. Sayup-sayup terdengar suara gemercik air dari arah munculnya pelangi. Seperti suara air terjun, katanya. Benar. Setelah hujan beberapa hari biasanya di daerah pegunungan banyak tercipta air terjun, ujar Ling Huchong. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Kau sebaiknya beristirahat dulu, ujar Yilin memberi saran. Bersambung ke jilid 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.